Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu dan rekan-rekan pemirsa yang terlibat dan melihat video ini. Hari ini kami dari Rumbes ingin membagikan 10 metode pengolahan kalbu atau teknik kalbu manajemen yang basisnya bukan hanya kegiatan pengetahuan, tapi sifatnya ada technical skill dan harapannya bisa menjadi life tools bagi Bapak Ibu dan kita lakukan di bulan Zulhijjah, di bulan 10 hari terbaik dan kita melatih didik kalbu kita setiap hari dalam rangka skema kami yang kami sebut dengan barter barokah ya. Jadi kami sebagaimana dilihat punya misi memberdayakan tunanetra dan sekarang adalah posisi di mana mereka sedang ngadapin kondisi yang cukup menyulitkan ya di resesi dan harapan kami di masa itu kami bisa membantu mereka melepaskan beban mereka dengan cara memberikan nilai selling point pada kegiatan bisnis pijat mereka dan kami akan melakukan roadshow dan berharap mendapatkan dana yang cukup untuk bisa muter ke beberapa kota karena tunanetra ada beberapa kota dan mereka tidak bisa seperti seperti Bapak Ibu yang bisa lihat secara visual dengan lengkap ya Allah berikan kenikmatan pada Bapak Ibu dan sehingga memudahkan kami membagikan ilmu. Sementara kalau di teman-teman di FIFA kami menyebutnya di Fable Visual ya. Untuk melakukan visual secara melalui Zoom tidak begitu mudah ya, karena ada bagian mereka yang tidak bisa diakses, namun mereka bisa mengakses yang lain. Maka kami yang harus datang ke mereka ya untuk melakukan itu gitu. Nah, sesi hari ini kita akan eksplor hadis Rasul tentang istafti kolbak. Jadi tentang bagaimana bertanya atau minta fatwa pada kalbumu, pada hatimu. Kalbu itu bukan hati sebenarnya jantung ya. Cuma diartikan sebagai arti hati karena orang Indonesia masih menganggap itu hati. Padahal sebenarnya hati tidak punya sel neuron, tapi yang punya adalah jantung ya gitu. Dan kajian Harvard mengatakan jantung punya membenarkan hadis tentang segumpal daging dan jantung adalah salah satu pusat psikologi manusia ya gitu. Dan Rasulullah berpesan pada sahabat Wabisah yang memberikan nasihat, kalau bingung mintalah fatwa pada kalbu. Fatwa itu tentang bertanya tentang hukum dan sebagainya. Mengapa gitu? Karena kalbu kita menyimpan gudang memori ya, gudang data dan kalbu kita sudah diinstal hal kebaikan ketika kita berjanji pada Allah bahwa kita yakin pada Allah. Tentu di situ Rasul membuat acuan bila sebuah dosa itu membuat bimbang kalbu kita dan berguncang dada kita, terjadi konflik sebenarnya antara antara apa yang kita putuskan sebuah tindakan atau kita wacanakan dengan program kalbu yang secara fitrah sudah diinstal kebaikan dalam kita. Jadi kalaupun kita meminta fatwa pada orang-orang, kata Rasul, walaupun orang itu yang anggap memberikan fatwa, tapi fatwa itu menggoncangkan, meresahkan hati, membuat kalbu kita bimbang, maka itu adalah hal yang mengakibatkan dosa. Jangan diambil. Karena terjadi konflik antara apa yang harusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Maka sebenarnya LGBT juga begitu sebenarnya. Jadi LGBT kan sesuatu yang tidak natural ya gitu. Awal-awal mereka bimbang, tapi karena sering dilakukan, maka dalam pikiran ada istilah neuroplasticity. Jadi sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan atau sudah sering dilakukan, pertama mungkin kaku ya, tidak nyaman gitu, tapi semakin sering dilakukan, maka terjadilah program jalur neuron baru yang akan bisa membuat perubahan pada diri seseorang itu. Dan ini adalah konsep berpikir dipelajari dalam kajian mind science atau neuroscience. Dan hari ini kita belajar itu. Kita belajar memberdayakan kolbu untuk memastikan bahwa kita hanya memilih yang terbaik dan membuat diri kita goncang dadanya ketika kita terjebak oleh pemikiran-pemikiran negatif
yang seharusnya bertentangan dengan fitrah pembentukan diri kita. Dan itulah makna istafti kolbu, yaitu menelusuri internal kita untuk bertanya jawab pada diri kita untuk menemukan program-program terbaik yang akan menjadi pembuat keputusan bagi kita. Oke, ini saya dan sekilas tentang diri saya, dan saya sudah mungkin dari 2006 kali belajar tentang berpikiran, termasuk mengkaji kajian baik dari Muslim maupun dari yang lainnya gitu. Dan pada ujungnya saya menyadari bahwa kita Muslim itu adalah punya Rasul yang sangat luar biasa, sangat paham main sains walaupun pola bahasanya yang dibuat tidak seperti yang sekarang kita kenal dengan state dan sebagainya, tapi Rasul telah membuat pola bahasa sendiri yang sebenarnya pengertiannya sama ya gitu. Oke, yuk sekarang kita bicara tentang istafti kolbak. Jadi istafti kolbak itu sebenarnya disebut dengan inner game. Di tahun 60-an ada seorang bernama Timothy Galway, dia seorang pelatih tenis. Dia melihat manusia itu ternyata banyak orang kalah bertanding sebenarnya setelah kalah sebelum dia bertanding. Karena dia membuat program berpikir bahwa dia akan kalah. Sehingga ketika dia bertanding dengan orang nyebutnya setengah hati ya. Karena yakin dia tidak akan menang gitu. Dan ini terjadi karena dialog di dalam internalnya dia. Dialog dalam internalnya yang tidak memberdayakan. Teknik ini kemudian dikembangkan oleh John Whitmore, salah satu mitranya, dibawa ke Eropa, dan dia mengembangkan satu metode yang basisnya sebenarnya Steve Colby, namanya coaching, yang kita sekarang dengan coachingnya. Bukunya ada dengan coaching for performance. Isinya adalah bagaimana membuat pertanyaan efektif pada diri orang lain ataupun diri kita sendiri agar menghasilkan sebuah program yang baik, program yang memberdayakan, dan itu menjadi pembuatan keputusan. Sebab apa? Manusia itu isinya input, proses, dan output. Jadi behavior, perilaku kita itu hasil dari input dan proses dari berpikir itu adalah tanya jawab. Input masuk terjadi tanya jawab berhubungan dengan belief dan program-program yang kita punya, berinteraksi, kemudian menghasilkan output. Outputnya itu entah bahagia, sedih, tindakan, dan sebagainya. Output adalah keputusan tindakan seorang gitu, yang terjadi karena ada dialog internal yang berasal dari tanya jawab. Nah, dialog itu kan tanya jawab ya gitu. Pertanyaan berkualitas akan menghasilkan jawaban berkualitas. Dan konsep tanya jawabnya harus yang menyentuh dengan kolbu. Jadi dalam pikiran kita ada namanya lapisan-lapisan, dan lapisan yang paling bisa mencegah data masuk itu namanya critical sector. Jadi kalau kita mengatakan, tadi ada orang terbang tuh, dalam hati udahlah nggak bisa dipikirin lah gitu. Dia nggak akan dipikirin. Maka kalau kita mengatakan sesuatu, kalau kita ingin melakukan coaching atau melakukan istafti callback, kita harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa masuk ke dalam internalnya dan melewati critical sector. Jadi bahasa kasarnya yang mau dipikirin ya gitu, yang mau dipikirin. Maka kemudian ada berkembanglah teknik-teknik namanya TDS, Divisional Short, dan apapun yang pada intinya adalah membuat sebuah perkataan kita dipikirkan gitu. Dan misalnya Bapak Ibu ingin jual asuransi. Kalau Pak mau beli asuransi, jawabannya enggak. Tapi kalau kita nanyanya, Pak ingin enggak kalau ketika Bapak sudah tidak ada di dunia ini, anak cucu Bapak masih bisa menikmati hasil kerja Bapak. Nah, itu akan membuka program berpikir kita. Oh, ini pantas ini dipikirin nih. Critical sector membuka pintu dan data itu dimasukkan kemudian dijawab. Maka gunakan pertanyaan yang istafti callback. Pertanyaan yang masuk ke dalam kolbu sebagaimana perintah Rasulullah SAW. Jadi coaching itu bukan barang baru di Indonesia ya. Coaching itu adalah penerjemahan dari istafti callback yang sekarang disebut juga question thinking, atau pertanyaan yang memancing pemikiran. Itu namanya question thinking ya. Gitu. Oke, sekarang kita bagaimana memahami konsep yang ada ini sebagai sebuah media untuk membersihkan kolbu kita, memastikan kolbu kita bangkit, dan membangunkan raksasa di dalam diri kita. Jadi kita paham manusia itu punya potensi, terutama Muslim. Muslim itu adalah umat terbaik sesuai dengan Ali Imran 110. Jadi dia didesain
menjadi umat terbaik gitu. Dan umat terbaik itu punya pemikiran terbaik. Karena pemikiran terbaik, dia punya tindakan terbaik. Karena perilaku tindakan itu didahului oleh proses berpikir. Dan proses berpikir itu tanya jawab. Jadi dialog itu adalah proses berpikir. Maka kita lihat di dalam gambar, external event itu akan difilter oleh belief kita, oleh keyakinan-keyakinan kita, oleh pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar sampai hari ini masih perdebatan di mana letaknya. Dan tapi yang sangat clear disebutkan oleh HeartMath dan sebenarnya programnya hampir sama dengan cara kerja kolbu kita, maka orang masih menyimpulkan bahwa bawah sadar bisa saja disebut dengan jantung walaupun sampai hari ini belum ada kesepakatan. Tapi kita Muslim meyakini bahwa jantunglah yang berperan, maka bisa dijadi kemungkinan jantung itu adalah bawah sadar. Kenapa? Lihat di sebelahnya. Di manakah takwa berada? Kata Rasul di dada. Dan dada itu jantung. Dan takwa itu adalah program software berpikir manusia. Jadi dicurigai sampai hari ini jantung adalah program berpikir manusia atau tempat psikologi manusia. Jantung itu yang kemudian memproses cara berpikir kita. Kemudian dibenturkan dengan berbagai macam program-program berpikir yang ada, keyakinan-keyakinan kita, data masa lalu dan sebagainya. Dan hasilnya ada representasi internal atau representasi perwakilan dari mewakili kesimpulan yang masuk gitu. Nah, kesimpulan yang masuk ini kemudian menghasilkan kondisi mental namanya state gitu. Nah, kondisi mental ini nanti akan menentukan fisiologi manusia, kondisi fisik manusia, cara cara kita bersikap, cara kita perhatikan orang-orang yang kalah, orang-orang yang merasa minder, cara dia bersikap sangat sangat tidak begitu membanggakan ya, tidak begitu membuat kalbu kita bangkit, postur tubuhnya cenderung bahunya nunduk dan sebagainya. Sama orang lagi down gitu. Tapi perhatikan orang-orang yang punya positif dan sebagainya. Lihat bagaimana dia melihatkan dadanya, bahunya naik dan sebagainya. Itu ada dampak dari proses representasi internal terhadap data yang masuk gitu. Nah, contohnya adalah misalnya kita diberi surat PHK oleh kantor. Jangan kita lah, anggaplah orang lain ya gitu. Kemudian kita sering membaca data-data orang PHK tuh hancur, hidupnya berantakan dan sebagainya gitu. Akibatnya begitu data itu masuk, maka referensi keyakinan-keyakinan yang punya kita muncul. Dan representasi internal mengatakan saya di PHK artinya saya hidup saya hancur. Dan itu mempengaruhi mental kita, mempengaruhi fisik kita gitu. Maka ada istilah fisik dan pikiran satu sistem. Kadang-kadang sakitnya di fisik, tapi sebenarnya pikirannya yang kena gitu ya. Gitu. Maka kita cara terbaiknya adalah memikirkan ulang data yang masuk. Kita melihat melebarkan sudut pandang agar data-data keyakinan yang pernah terbentuk karena ada data lama yang tidak memberdayakan kita kita selaraskan ya. Sehingga begitu data masuk, misalnya kita melihatnya Steve Jobs, kita melihatnya Bill Gates, kita melihatnya orang-orang yang berhasil ketika dia di PHK gitu. Dan itu membuat kita menjadi lebih yes, jangan-jangan ini ada momentum di mana saya bangkit, momentum di mana saya menjadi orang kaya dan sebagainya gitu. Dan itu membuat kita berdaya dan membuat state kita lebih bagus, fisik kita lebih bagus, dan kemudian behavior kita lebih bagus gitu. Jadi dari sini kita memahami mengapa Rasul memberikan ide tentang bertanya pada kalbumu gitu. Karena kalbu itu adalah pusat atau gudang memori kita, gudang data kita, dan dari itu kemudian kita membuat keputusan. Maka tanya jawabnya adalah tanya jawab yang berkualitas agar kita memilih jawaban yang menarik dan menjadi bekal untuk membuat keputusan. Nah, walau hari ini masih perdebatan, apakah jantung memimpin otak atau otak memimpin jantung? Itu masih belum setuju, tapi kita Muslim harus berpegangan pada kata Rasul bahwa takwa itu di jantung, maka jantunglah menurut kita yang memimpin otak karena jantung itu organ yang pertama lahir dan tanpa otak ya gitu. Jadi jantung punya kemampuan ini dan didukung oleh HeartMath Institute. Maka jantung menjadi kunci kita dan
Untuk mengakses jantung, kita menggunakan tanya jawab, visual, gambar visual, perasaan, apa yang kita dengar dan sebagainya. Penafsiran-penafsiran itulah cara kita bicara dengan jantung kita, gitu. Maka kalau kita lihat Quran, isinya adalah cerita, isinya adalah sejarah-sejarah dan sejarah menarik orang. Tidak ada orang yang dikatakan tidak suka cerita ya, apalagi cerita yang menarik gitu. Maka industri film itu menjadi salah satu industri terbesar gitu, karena isinya cerita gitu. Manusia suka cerita gitu, karena cerita itu membawa kita kemana-mana. Tentu nanti kita akan bicara tentang gelombang otak dan sebagainya, tapi kita ingin gambarkan bahwa cerita, tanya jawab, nasihat di balik cerita itu membuat kita berdialog di dalam internal kita. Dan ketika berdialog, kita sedang melakukan reprogramming terhadap program yang ada di kalbu kita. Oke? Oke, nah kita lanjut sekarang. Apa manfaat pertanyaan sebagaimana yang Rasul minta pada kita untuk berikan nasihat? Pertama, manfaat pertanyaan adalah membuat kita memikirkan ulang keputusan yang sudah kita buat. Ingat, behavior, perilaku itulah sebuah keputusan. Keputusan itu adalah hasil kerja pikiran kita. Ketika pikiran kita produktif, keputusan kita produktif. Ketika keputusan kita, cara berpikir kita amburadul, keputusan kita amburadul. Kedua, pertanyaan. Oke, sebenarnya pertanyaan tadi ya, memikirkan ulang keputusan kita membuat kita berubah gitu. Termasuk pertanyaan kepada diri sendiri. Jadi kalau kita ingin membuat perubahan keputusan, biasanya dahulu adalah perubahan pertanyaan yang ada pada kita. Kedua, pertanyaan menentukan mental kita. Bapak Ibu sekarang yang melihat ini, Bapak Ibu boleh menentukan mau punya perasaan bahagia atau sedih. Sederhana sebenarnya. Kalau Bapak Ibu yang punya perasaan bahagia, fokuslah pada perasaan-perasaan tidak bahagia. Fokuslah pada perang yang ada di Ukraina. Fokuslah pada bagaimana orang-orang miskin sekitar kita. Fokuslah bagaimana kita tidak berdaya dalam menghadapi kondisi resesi dan sebagainya. Kemudian kita membuat pertanyaan, aduh kok saya susah ya gitu. Ingat, membuat pertanyaan dengan cara seperti itu, dengan kondisi kualitas rendah, tidak yakin, maka jawabannya juga tidak yakin. Kalau orang menanyakan, mengapa ya hidup saya kok susah? Memang susah, kamu ditakdirkan susah. Itulah cara internal kita menjawab. Tapi oke, apa yang harus saya lakukan kemudian hari agar hidup saya menjadi lebih bahagia dari waktu ke waktu? Apa yang harus saya lakukan bila saya ingin bahagia hari ini juga? Gitu. Maka jawabannya adalah ide, keputusan. Nah, jadi pertanyaan menentukan mental kita. Kalau kita bertanya hal-hal yang membuat diri kita bahagia, maka pertanyaan-pertanyaan itu akan mendelete pertanyaan-pertanyaan yang tidak bahagia atau visual-visual yang tidak bahagia atau tapi kalau pertanyaan kita mengarah pada hal yang tidak membuat kita bahagia, pada hal yang membuat kita down, maka secara tidak langsung pertanyaan itu akan mendelete hal-hal yang membuat kita termotivasi gitu. Maka sederhana sekarang, Bapak Ibu mau punya perasaan apa? Mau perasaan down, tinggal fokus pada hal yang membuat kita down. Perasaan bahagia, tinggal fokus apa yang kita bahagia. Bersyukur apa yang kita punya. Bahagia karena kita punya keluarga. Bahagia masih ada tempat tinggal. Bahagia karena kita masih bisa hirup napas hari ini. Kita sehat hari ini. Apapun itu. Jadi tinggal kemana kita fokusnya. Gitu. Dan disitulah kita buat pertanyaan. Dan berikutnya, pertanyaan membuat kita mengakses sumber daya yang kita miliki ya. Tadi kita sudah cerita ya gitu. Kalau kita bertanya tentang merendahkan, maka kita sangat sedikit akses. Tapi kalau apa yang saya perlukan, maka timbul ide dan kalbu kita akan menggali sebanyak mungkin apapun yang bisa memenuhi pertanyaan kita. Itu juga disebut dengan state of mind atau mindset, kondisi pikiran kita, kondisi mental kita. Jadi pikiran menghasilkan kondisi mental dan kondisi mental menghasilkan tindakan gitu. Kalau Anda jarang orang bertindak sesuatu yang termotivasi dengan cara berpikir state of mind yang rendah gitu. Orang perlu dipacu, orang perlu memfokuskan pada hal-hal yang memotivasi dia agar dia termotivasi gitu. Dan disinilah kita mulai memikirkan ulang apa yang sudah dilakukan. Nah, tugas buat Bapak Ibu yang pertama di sini. Lakukan hari ini juga ya.
Pikirkan apa kondisi yang membuat ibu atau ada hal-hal yang ingin ibu kejar dalam hidup bapak ibu, tapi belum terlaksana apa ini. Kemudian pikirkan apa yang bapak ibu tanyakan pada diri sendiri saat merasa down, merasa itu. Tulislah, setelah itu rubah pertanyaannya. Rubah pertanyaan menjadi berdaya gitu. Rubah pertanyaan dengan bahasa-bahasa yang lebih memberdayakan dan gunakan nada, suara, pilihan kata yang mau motivasi ya gitu. Misalnya, kok bisnis saya belum berhasil ya gitu. Itu pertanyaan itu rendah dan seperti itu akan dikatakan akan memberi jawaban yang merendahkan gitu. Iya, memang susah dan sebagainya, tapi oke, apa yang perlukan sekarang agar saya bisa menghasilkan omset 200 juta sebulan? Maka kita akan mendapatkan jawaban-jawaban yang memberdayakan. So, rubah pertanyaannya. So, cek ulang apa yang membuat kita belum sampai pada apa yang mimpi kita dan apa yang kita tanyakan, kemudian rubah pertanyaan itu. Tugas pertama, tugas kedua adalah, nah, di dalam pikiran ada istilah top of mind. Top of mind adalah 4 atau 5 hal yang sering kita baca dan dia akan muncul di lapisan paling atas. Contoh misalnya, kalau Anda ingin ke minimarket kemudian ingin ingin minum sesuatu yang crunchy, yang segar, yang berkarbonasi ya gitu. Maka kita tahu 5 besar selama bertahun-tahun selalu muncul tuh. Eh, nama nama saya nggak usah sebut mereknya ya gitu. Nama-nama minuman merajai di karbonat dan itu masuk dalam 5 besar. Dan itu menjadi referensi tindakan. Jadi kalau Bapak Ibu sering berdiskusi dengan orang, halnya terus membangkitkan semangat, maka hal yang membangkitkan semangat itu ada di paling atas. Jadi Bapak Ibu ketika mikirin sesuatu, data itu yang terakses pertama kali gitu. Tapi kalau Bapak Ibu sering bicara dengan orang yang down, melemahkan, maka pikirkan itu, data itu akan masuk di bagian awal dan ketika ingin bukan sesuatu, data itu yang telah pertama kali diakses. Nah, kita punya 5 modal dan harapannya Bapak Ibu lakukan ini. Lakukan ini selama 10 hari, jadi tiap hari lakukan ini. Caranya adalah pegang dada, pikirkan hal-hal yang membuat kita down dalam hidup ini. Pikirkan, kemudian pikirkan begitu besar, ucapkan istighfar. Istighfar itu minta maaf. Minta maaf pertama bahwa kita merasa down. Karena orang merasa down tidak yakin jaminan Allah sebenarnya. Yang kedua, minta maaf mengapa kita memelihara perasaan ini. Jadi, astagfirullahaladzim. Pikirkan lagi, astagfirullahaladzim. Pikirkan itu sampai 10-15 kali, katakan itu sampai setiap hari mikirin perasaan itu kita tidak lagi down. Jadi, kalaupun lebih dari 15 nggak jadi masalah, pikirkan itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pikirkan itu sampai 15 kali. Oke, udah itu kita buat 4 hal di bawah ini. Pertama, ucapkan subhanallah. Subhanallah artinya maha suci Allah. Maha suci Allah dari sifat yang melemahkan. Maha suci Allah membuat dari sifat yang tidak mungkin Allah tidak bisa melakukan. Maha suci Allah dari sifat yang tidak mampu memenuhi semua keinginan kita. Allah mampu memenuhi semua keinginan kita apapun. Jadi yakinkan kepada diri Allah itu suci dan Allah itu mampu berada di atas semua persepsi-persepsi ketidakmungkinan yang kita miliki. Kalau perlu visualisasikan sesuatu. Misalnya Bapak Ibu pernah lulus atau pernah lewati kesulitan yang paling besar dan lolos. Gitu. Pikirkan itu dan katakan subhanallah. Artinya Allah telah memberikan bantuan kita saat itu. Jadi jangan hanya ngucap ya, tapi ucap sambil memikirkan, kalau perlu memvisualisasikan, mendengarkan, ataupun membangun perasaan-perasaan yang membuat Allah itu suci. Suci dari semua ketidakmungkinan yang kita pikir hadir di tengah kita. Jadi sambil pegang dada. Pegang dada punya arti banyak ya. Arti pegang dada artinya kita fokus ke dada kita, jantung kita. Dan ini juga bisa menumbuhkan hormon oksitosin, hormon cinta ya. Jadi dalam diri kita katakan istighfar, subhanallah, katakan juga saya mencintaimu ya Allah gitu. Setelah itu ucapkan alhamdulillah. Pikirkan rasa syukur pada hidup kita. Apa yang kita dapat, sesusah apapun kita masih punya punya adik, punya anak, punya keluarga, punya
punya tempat berlindung dari matahari dan sebagainya gitu. Jadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Jadi Allah itu adalah hanya zat terbaik, terbaik yang perlu kita sembah dan tidak ada yang bisa nolong kita. Tidak ada yang ngasih rezeki kita selain Allah dan hanya Dia ialah yang betul kita sembah. Maka visualisasikan saat kita sholat, saat kita khusyuk pertama kali, yakin akan jaminan Allah, pikirkan itu, katakan la ilaha illallah. Jadi memikirkan itu sambil memvisualisasikan. Dan terakhir Allahu Akbar. Jadi pikirkan apa yang terhubung dengan itu. Allahu Akbar. Pikirkan bagaimana kita lahir dari kecil, kemudian bisa besar. Pikirkan bagaimana tumbuhan bisa bisa tumbuh dari hanya sekedar biji kemudian menumbuhkan. Pikirkan itu semua, kemudian katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada hitungannya berapa kali, tapi jadikan semua kata-kata 5 hal ini sebagai dalam bentuk visualisasi dan menguatkan batin kita. Kalau belum, postur badan kita juga mengikuti. Katakan Allahu Akbar, naikkan bahu kita dan katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, penuh semangat gitu. Dan lakukan itu setiap hari dan membangkitkan itu, menginstal, menjadikan lima hal ini sebagai top of mind kita. Dan ketika kita lagi down, lakukan 5 hal ini. Astagfirullahaladzim, Maha Suci Allah, dan sebagainya gitu. Ucapkan itu, subhanallah walhamdulillah wal. Jadi jangan hanya mengucapkan ya kayak zikir-zikir yang sudah hanya sekedar bicara tapi internalnya nggak terlibat ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah sambil ngantuk dan sebagainya. Tidak lagi tidak membuat pikiran kita bergerak. Pastikan kalau kita mengerti apa yang kita ucapkan, tergambar visualisasi, dan pastikan kita memahami dan menjadikan ini bagian dari keseharian hidup kita. Jadi Astaghfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi ini jadikan zikir kita setiap hari, habis sholat, setelah baca berapa, selesai sholat, di kapanpun merasa resah, gunakan ini. Jadi hilangkan, inilah bentuk terapi kita dan memastikan kita mengerti apa yang kita ucapkan. Jangan hanya subhanallah tanpa visualisasi. Jadi gambarkan itu. Alhamdulillah visualisasi, la ilaha illallah visualisasi, Allahu Akbar visualisasi. Itu membuat kita aware, hadir hadir terhadap perkataan itu dan terjadi perubahan internal di dalam diri kita. So itu PR kita ada 2. Pertama adalah membuat pertanyaan. Yang kedua membangun internal awareness dengan 5 hal ini. Oke, makasih sesi ini. So, pelajari dengan baik. Jadikan ini life tool bagi kehidupan Bapak Ibu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.